Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update salah satu koin yaitu XRP. Dimana kali ini ada beberapa informasi yang bakal gue sajikan kepada kalian sebagai army dan juga holders dari koin XRP. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi terakhir kali gue bahas dari koin XRP sekitar 1 hari yang lalu. Dan kali ini ada beberapa informasi, lebih kurangnya ada sekitar 5 berita yang bakal gue sampaikan kepada kalian mengenai pembahasan dan juga updatean terbaru dari koin XRP. Jadi untuk informasi yang pertama, di mana ada salah satu raksasa perbankan dan juga perbankan tertua di Jerman yang telah menyoroti mengenai kredibilitas dan juga fungsional dari Ripple. Begitupun juga dengan koin XRP. Dan untuk informasi yang kedua, ada salah satu perusahaan yang berbasis di London yang telah menyoroti juga dan bekerja sama dengan Ripple. Dan nanti pun kita akan bahas juga mengenai mekanisme pembakaran dari koin XRP. Apakah sebetulnya dari koin XRP ini ada sebuah mekanisme pembakaran ataupun tidak. Sekalian kita akan juga cek mengenai daftar kekayaan dari koin XRP. Dan nanti pun kita akan bahas juga mengenai platform yang telah di-develop oleh Federal Reserve mengenai FedNow yang akan dirilis di bulan Juli sekarang. Dan katanya di dalamnya itu ada sebuah informasi bahwa kemungkinan FedNow ini akan membuat tokenisasi atau mungkin merekrut tokenisasi yang sudah ada, dan bahkan di situ pun ada 2 kandidat antara FedNow ini akan menggunakan Ripple ataupun XRP dan juga XLM ataupun Stellar Lumens. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan cek mengenai kondisi dari harga koin XRP. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang terjadi koreksi? Dan ternyata untuk koin XRP per hari ini sedang terjadi kenaikan, walaupun kenaikan tersebut masih di bawah 1%, lebih tepatnya sekitar 0,51%. Dan harganya di 0,4704 US dollar, begitupun dalam sebuah peringkat masih tetap stabil dan juga standby menduduki peringkat ke-6. Nah, jadi untuk XRP ini adalah salah satu koin favorit gue juga gitu ya, karena memang gue memiliki sudut pandang gue sendiri terhadap pandangan dari koin XRP. Jadi gue memiliki suatu pertimbangan juga kenapa gue memilih koin XRP dijadikan sebagai koin favorit. Selain dia masuk ke dalam top 10 cryptocurrency teratas, ya menurut gue koin XRP ini adalah salah satu aset yang sangat menarik dan mungkin memiliki suatu potensi yang bakalan besar di masa depan. Tetapi sekali lagi tetap disclaimer on dan dior. Oke, jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, di mana di sini ada salah satu media yang telah membagikan suatu informasi terkait adanya salah satu raksasa perbankan dan juga perbankan tertua di Jerman yang telah menyoroti penggunaan dari koin XRP, begitupun juga dengan perusahaannya yaitu Ripple. Jadi di sini raksasa perbankan Jerman yang menyoroti penggunaan XRP Ripple untuk pembayaran global yang efisien. Wow, ini menarik sekali gitu ya. Nah, jadi raksasa perbankan yang berbasis di Jerman ini adalah Deutsche Bank. Dia pun salah satu perbankan yang telah mengajukan Bitcoin Spot ETF dalam beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu. Dan kali ini ternyata salah satu perbankan tertua di Jerman telah menyoroti penggunaan XRP dan juga perusahaannya yaitu Ripple untuk dijadikan sebagai alat pembayaran lintas batas. Jadi mengenai kredibilitasnya gitu ya untuk XRP dan juga Ripple ini sudah tidak diragukan. Bukan hanya dari salah satu perbankan yang berbasis di Jerman aja, begitupun juga dengan beberapa perbankan yang lain sudah menyoroti terhadap scalable ataupun fungsionalitasnya dari Ripple dan juga token native-nya adalah XRP. Dan kali ini yang telah menyoroti salah satu raksasa perbankan di Jerman. Ripple, sebuah perusahaan perintis yang telah berkomitmen untuk mengganggu industri pembayaran lintas batas, penggunaan teknologi blockchain telah mendapatkan pengakuan dari lembaga keuangan besar. Dan diantaranya adalah Deutsche Bank, sebuah perusahaan perbankan investasi multinasional terkemuka yang berkantor pusat di Jerman. Edward Parina, CEO Alpha Alliance Academy, baru-baru ini menarik perhatian pada laporan luar biasa yang diterbitkan oleh Deutsche Bank AG yang tertanggal 5 tahun yang lalu. Nah, jadi sebetulnya ini sudah 5 tahun yang lalu bahwa salah satu perusahaan ataupun perbankan tertua di Jerman yaitu Deutsche Bank sudah menyoroti mengenai perusahaan Ripple dan juga token native-nya adalah XRP. Dan kali ini dirilis kembali oleh salah satu CEO Alpha Alliance Academy di akun Twitter pribadinya yang bernama Edward_Farina. Jadi di sini case management paper by Deutsche Bank and the Banker. Wow, ini menarik sekali gitu ya. Nah, jadi ini adalah salah satu alasan gua gitu ya, kenapa gua tertarik dan juga harus memiliki dari koin XRP, karena menurut gua sendiri sebetulnya untuk koin XRP ini menargetkan bukan untuk retail, melainkan dengan beberapa big company
terutama untuk beberapa sektor perbankan. Dan kali ini sudah terbukti gitu ya, beberapa perbankan besar telah bermitra dengan Ripple dan juga meyakini, bahkan mengakui sebetulnya Ripple dan juga token native-nya yaitu XRP bisa memfasilitasi untuk dijadikan sebagai alat pembayaran lintas batas ataupun lintas negara. Dan untuk informasi yang kedua, di mana di sini ada salah satu perusahaan teknologi dan juga payment yang berbasis di London. Jadi perusahaan tersebut adalah Finality. Nah, jadi perusahaan ini adalah salah satu perusahaan yang telah didirikan pada tahun 2014. Jadi lebih kurangnya sudah berjalan lama sekali gitu ya, dan juga bergelut di bidang payment. Jadi di sini kalian juga bisa melihat gitu ya, bahwa beberapa mitra dari perusahaan ini salah satunya ada Ripple. Dan bahkan di sini pun dipercaya juga oleh bank sentral terkemuka dunia, lembaga keuangan, dan juga organisasi keamanan nasional. Jadi Ripple ini memang sudah terbukti gitu ya, bekerja sama dengan beberapa lembaga keuangan ataupun perusahaan keuangan, yang salah satunya adalah Finality. Jadi Finality ini adalah salah satu perusahaan teknologi mendalam yang telah berspesialisasi dalam analitik dan juga simulasi jaringan tingkat lanjut. Dan perusahaan Finality pun sebetulnya bukan hanya bermitra dengan keenam perusahaan aja, dia juga sudah bekerja sama dengan salah satu perbankan terbesar dunia yaitu BIS. Jadi BIS ini adalah salah satu perbankan yang mengontrol beberapa bank-bank besar secara global. Jadi BIS ini singkatan dari Bank International Settlement yang berbasis di Swiss. Dan ini pun salah satu alasan gue yang kedua kenapa gue sangat tertarik dengan koin XRP, karena perusahaan dari XRP yaitu Ripple sudah bekerja sama dengan beberapa bank-bank besar dan juga big company. Bahkan lebih dari 150 perusahaan yang telah bekerja sama dengan Ripple. Dan sekarang kita masuk ke dalam XRP Scan. Kita akan cek sama-sama apakah dari koin XRP ini ada sebuah mekanisme pembakaran ataupun tidak ada sama sekali. Jadi kurang lebih seperti ini tampilan dari XRP Scan. Kalian juga bisa masuk gitu ya untuk bisa mengeceknya. Di sini untuk mengenai ledger ataupun buku besarnya dari koin XRP ini sekitar 81 jutaan. Di sini juga ada pembayaran yang telah berhasil. Di sini pun ada transaksi harian sekitar 324.842 transaksi yang telah divalidasi. Di sini pun ada sekitar 280 alamat yang telah dibuat. Di sini juga ada interval buku besar. Dan di sini pun ada tingkat kecepatan transaksi per detik. Di sini juga ada koin XRP yang telah dibakar sampai dengan sejauh ini. Jadi total koin XRP yang telah terbakar sekitar 11.394.160 koin XRP. Nah, jadi ternyata untuk koin XRP sebetulnya ada sebuah mekanisme pembakaran, tetapi pembakaran tersebut itu tidak terlalu besar. Jadi semakin banyak orang-orang yang melakukan transaksi, disitulah akan semakin besar koin XRP yang akan dibakar. Tetapi dalam sebuah mekanisme pembakaran tersebut itu tidak terlalu banyak. Kalian bisa melihat gitu ya, mengenai transaksinya ini sangat padat sekali, hitungan detik ini selalu ada transaksi baru. Dan bahkan di sini dengan yang dibakar dalam satu kali transaksi ada yang nominalnya itu sekitar 0,01 koin XRP, ada juga yang 0,02, 0,08, ya pokoknya seperti ini ya. Jadi untuk koin XRP ini dalam sebuah mekanisme pembakarannya itu memang tidak terlalu signifikan. Ini hanya dalam sebuah pembakaran secara otomatis. Memang dalam sebuah mekanisme pembakaran secara manual seperti layaknya beberapa koin yang lain yang telah menerapkan mekanisme pembakaran baik dalam sebuah buyback and burn atau mungkin buyback dari segi transaksi yang telah terkumpul dan sebagainya. Tapi tidak seperti itu, koin XRP ada sebuah mekanisme pembakaran tetapi hanya dari transaksi yang terjadi saja. Dan sekarang kita akan cek juga mengenai daftar kaya dari koin XRP. Nah, jadi mengenai daftar kaya dari koin XRP, di sini mengenai distribusi koin XRP, kalian bisa melihat yang untuk pasokan maksimum dari koin XRP yakni 100 miliar koin XRP. Dan di sini pun ada akun yang aktif sekitar 4,6 juta. Di sini ada total tersedia dari koin XRP sekitar 99,9 miliar koin XRP. Dan dari koin XRP yang telah dibakar sekitar 11.358.651 keping koin XRP. Di sini juga ada escort. Jadi untuk escort ini kayaknya koin XRP yang belum beredar ya. Jadi masih ada sekitar 41,9 miliar koin XRP. Dan mengenai supply dari koin XRP yang beredar sekitar 58 miliar koin XRP. Dan sekarang kita masuk ke dalam websitenya Federal Reserve ataupun frbservices.org. Jadi ini adalah salah satu platform yang didevelop oleh Federal Reserve ataupun bank sentralnya Amerika. Nah, jadi di sini mengenai layanan dari FedNow tersebut adalah layanan FedNow ini adalah salah satu infrastruktur pembayaran instan baru yang telah dikembangkan oleh Federal Reserve yang memungkinkan lembaga keuangan dari berbagai ukuran di seluruh Amerika Serikat dan menyediakan layanan pembayaran instan yang aman dan juga efisien. Oke, jadi di sini kenapa alih-alih bank sentralnya Amerika yaitu Federal Reserve mendevelop salah satu platform yang diberi nama sebagai FedNow.
Jadi mungkin alasannya adalah yang pertama, untuk di sektor perbankan tidak buka setiap hari, dan bahkan perharinya itu hanya buka dari jam 7 ataupun jam 8 sampai dengan jam 5 sore. Dan hari Sabtu dengan Minggunya itu libur. Belum lagi di hari-hari besar ataupun hari-hari nasional, tentu perbankan itu pun libur ya. Seperti halnya perbankan-perbankan di kita, ada hari-hari besar ataupun tanggal merah itu libur, yang artinya dari perbankan tersebut itu tidak bisa melayani transaksi dari para nasabah. Jadi untuk Bank Sentral Amerika Serikat yang telah mendevelop untuk platform dari FedNow tersebut untuk bisa melayani para nasabahnya setiap hari, dan juga memberikan biaya yang begitu murah ketika beberapa nasabah melakukan transaksi di dalam sebuah platform FedNow. Tetapi ada sebuah rumor juga yang katanya FedNow pun akan mengeluarkan tokenisasinya sendiri, tetapi itu masih rumor, belum begitu jelas. Ada juga salah satu media yang telah membagikan suatu informasi, jadi FedNow ini tidak akan merilis tokenisasinya sendiri, tetapi FedNow ini akan menggunakan tokenisasi dari XRP ataupun Ripple. Ini sangat menarik sekali, tetapi sekali lagi ini masih rumor dan juga kevalidannya itu belum 100%. Ini hanya sekedar dugaan saja. Nah, jadi media tersebut adalah cryptonewsflash.com yang telah membagikan suatu informasi ataupun rumor bahwa FedNow ini akan menggunakan tokenisasi dari XRP yang telah dimiliki oleh perusahaan Ripple dan juga XLM. Jadi di sini ada dua kandidat. Nanti kita akan bahas juga gitu ya perbedaan antara XRP dan juga XLM. Jadi di sini akan ke layanan pembayaran instan Federal Reserve. Berjalan di XRP Ripple ataupun XRM Stellar. Di sini ada sebuah laporan dan di sini pun ada sekitar 2 poin. Jadi di sini layanan pembayaran instan Federal Reserve yang akan datang itu FedNow akan ditautkan ke Metal Blockchain. Memang benar banget gitu ya, mereka itu akan menggunakan Metal Blockchain, dan ketika kita telusuri Metal Blockchain ini ngelink juga terhadap perusahaan Ripple. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan bahas di the next videonya gitu ya. Dan di sini untuk poin yang keduanya, atribut lain yang telah diklaim dari FedNow seperti biaya transaksinya yang sangat murah dan dapat menjadi tantangan bagi protokol seperti Ripple ataupun Stellar. Jadi di sini ada dua kategori. Ketika FedNow ini di-launch ataupun dirilis, dia bisa juga meluncing dari tokenisasinya sendiri dan akan mengalahkan dari kedua koin tersebut, atau mungkin dia juga akan menggunakan dari kedua koin ini antara XRP ataupun Ripple, dan atau mungkin dua-duanya akan dipakai di dalam sebuah platform FedNow tersebut. Ini masih menjadikan suatu rumor yang membayangi di kalangan komunitasnya koin XRP. Dan di sini pun ada sebuah poin intinya gitu ya. Jadi di sini Ripple, penyedia terkemuka pembayaran lintas batas dan juga teknologi ledger terdistribusi, sumber terbuka untuk transaksi keuangan, dapat dimasukkan di antara perusahaan fintech yang akan digunakan FedNow. Dan selain itu Stellar Lumens ataupun XLM, jaringan pembayaran berbasis blockchain yang menawarkan metode yang lebih cepat dan hemat biaya untuk melakukan pembayaran global, mungkin juga termasuk di antara perusahaan yang akan digunakan FedNow. Jadi lebih kurangnya seperti ini gitu ya mengenai rumor yang sekarang sedang beredar yang telah diberitakan oleh salah satu media yang telah memberikan suatu gambaran mengenai informasi dari platform FedNow tersebut, apakah dia akan menggunakan dari koin XRP ataupun XLM, atau mungkin kedua-duanya akan digunakan, atau mungkinkah FedNow akan merilis tokenisasinya sendiri. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai update-update terbaru yang ada di koin XRP. Nah, jadi kira-kira bagaimana menurut kalian dari kelima berita yang telah gue bahas semuanya? Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.